memang ya kalau BI Kaltim ini ada aja idenya. Suara apa ya? Reaksi kenal kan musik. Tentu semua daerah seperti ini ya, tapi keramahan taman Indonesia itu memang tercermin di Kalimantan Timur ini. Toleransinya sangat tinggi dan sangat friendly lah seperti itu. Kayak saya. Wah, betul sekali. Masih aja jualan ini. Iya dong, jualan dong ya. Ya, keren-keren ya. Berapa sudah menjelaskan terkait dengan pandangan terkait dengan Kalimantan Timur. Oke, kita kembali ke topiknya nih ya. Tak kenal maka tak paham. Yuk kenalan dengan Bank Indonesia ya. Gimana Teh Uca? Selanjutnya kita mau nanya-nanya Coach Budi apa aja nih? Boleh nanya ya? Free ya Coach ya? Apapun boleh ditanya. Sepanjang saya pasti bisa jawab, saya jawab. Sampai 3 jam boleh Kak Coach? Monggo. Siap Coach. Sampai pagi saya layani. Nanyanya dari ujung ke ujung ya Coach. Gimana? Oke. Kalau dari aku sih Kang, aku pengen nanya terkait kalau misalkan orang-orang tuh tahu kan bank itu ada apa saja, bank BUMN, ada bank komersial. Tapi kalau misalkan Bank Indonesia itu seperti apa sih Coach sebenarnya, tugasnya apa, lalu fungsinya dalam perekonomian apa, itu seperti apa Coach? Suku bunga itu kan setiap bulan dari Bank Indonesia mengumumkan nilai suku bunga yang disampaikan dalam rapat Dewan Gubernur ya Coach. Nah itu mungkin dampaknya apa sih ke perekonomian terutama kita yang di Kalimantan Timur? Mungkin bisa dijelaskan nih Coach bagaimana transmisinya seperti itu. Nah itulah makanya kenapa mencetak uang terus-terusan itu ya tidak baik bagi ekonomi, dan Bank Sentral tentunya akan menjaga jumlah uang ya sesuai fundamentalnya ya, artinya antara permintaan dan penawaran itu harus seimbang sama ya, sehingga tidak terjadi kenaikan yang terus menerus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk para sobat rupiah dimanapun berada nih. Selamat pagi Sobat Rupiah. Keren ini ya mantul-mantul. Ini kita lagi ada di mana sih ini Teh? Lagi ngapain nih? Kita nih lagi ada di program apa sih Teh? Oke Kang, jadi kita tuh sekarang lagi ada di Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kita lagi apa sih? Kita tuh lagi podcast Kang. Podcast. Betul, kita lagi podcast. Namanya programnya adalah Siaran BI Kaltim. Wes deh, siaran BI Kaltim keren ya. Emang ya kalau BI Kaltim ini ada aja idenya. Suara apa ya? Reaksi kenal kan musiknya. Iya benar, kayak kenal tuh. Kalau podcast siaran BI Kaltim ya tadi ya. Betul. Ini siaran BI Kaltim. Nah, siaran ini apakah artinya memang siaran kah atau ada kepanjangan ini, Teh? Ada kepanjangannya dong, ada ya? Kang. Betul. Apa Jadi tuh? kalau misalkan siaran SIARAN ya kan? Benar. Sharing ilmu antar rekan gitu kan. Wih, sharing ilmu antar Benar. rekan, pastinya pegawai BI Kaltim ya. Betul banget. Oke, keren. BTW, kita sudah bikin podcast nih ya, Benar. siaran BI Kaltim. Manfaatnya apa aja sih dari siaran BI Kaltim ini? Baik. Kalau manfaatnya sendiri sih Kang. Iya. Manfaatnya ini banyak banget tentunya. Kita bisa dapat informasi, edukasi, Oke. terus info-info yang lagi hangat-hangatnya juga Oke. bisa kita dapetin Kang dari Wah. podcast ini. Yang pasti pemateri-pemateri yang ada kita undang di podcast ini pasti dari pegawai-pegawai yang keren punya ya di BI Kaltim ya. Betul banget Iya. Mas. Mungkin juga di siaran BI Kaltim ini ada banyak juga manfaat-manfaat yang lain ya. Betul. Seperti yang pertama yang pasti kita akan mengedukasi terkait dengan tugas, Betul. fungsi, kan, Betul. dan peran Bank Indonesia Betul khususnya di wilayah kita tercinta ini Kalimantan Timur. Betul. Di Bumi Etam ya Mas Oke. ya. Bumi Etam. Dan juga yang pasti ya Teh, dari podcast ini juga kita akan membangun kedekatan Benar. antar pegawai. Kayak aku sama kamu nih sekarang kan lagi dekat ya. Kursinya, posisinya maksudnya. Kurang kita kan, dari 1 meter. Kita kan punya kehidupan masing-masing ya. Betul, itu dia Iya. another life. Oke. Wah, BTW kita sudah ngenalin nih podcast ya kan, Betul. siaran BI Kaltim. Tapi kita lupa ngenalin nih, Teh. Kamu siapa, aku siapa ini? Oke, aku mau Iya kan? kenalin diri Wah, pasti ya. pada penasaran nih sobat rupiah ini ya kan? Oke. Jadi
Sobat Rupiah yang ada di rumah dan dimanapun Anda Iya. berada, kenalin namaku Rosa, bisa dipanggil Teh Ocha. Wah. Teh Ocha kayak artis ya, penyanyi gak sih? Iya, sebenarnya side job saya emang nyanyi sih, Oh, Kak. boleh di-spill dong suaranya. Kalau saya di-spill nanti saya nggak kerja di BI, nanti jadi penyanyi, Kak. Boleh. Keren-keren. Di unit apa? Ocha nih Kalau- sekarang nih. Ya, kalau aku sendiri di unit perumusan kebijakan keuangan daerah provinsi, Kak. Ih, berat banget kayaknya. Perumusan kebijakan ya kan? Berat nggak sih? Nggak berat Nggak sih, berat. Kang. Karena ya tipis-tipis lah kita lihat asesmen pertumbuhan ekonomi, Ih, inflasi, tipis-tipis aja, Kang. Iya. Kalau Kakang nih namanya siapa sih? Dari tadi kok saya mulai ditanya, Iya. Kakang namanya siapa? Soalnya kalau Akang ini aktif Oh. kan. Kalau Akang lihat Teh Ocha ini pasif, jadi harus kayaknya cocok. Oh. Makanya kita Waduh. jadi host kan. Betul banget. Saling melengkapi, benar kan? Bener, kayak kepingan puzzle gitu ya. Ih. Oke, nama Akang bisa dipanggil Akang Dodi. Oh, Nah, singkatannya ada nih, Apa tuh, KDM. Waduh. Berat, KDM. berat. Tapi KDM bukan sembarang KDM. Apa tuh, Kang? Kang Dodi Manis. Emang paling bener sih KDM. Iyalah. Betul. Iya, Kang Dodi ini dari unit pengelolaan uang rupiah. Oh, Nah, pejuang oke. rupiah dari Kalimantan Timur. Nah, jadi sobat rupiah, uang rupiah yang ada di dompet sobat rupiah itu adalah saya yang mengedarkannya. Jadi kalau saya nggak ngedarin uang rupiah pasti nggak ada tuh dompet uang rupiah di dompet teman-teman tuh. Nah, Kalau jadi kata- hati-hati nih. Benar, Mas. Kalau kata Gen Z sih TBL sih, Mas. Iya, Takut banget loh. Oke. Kenalan sudah nih ya kan. Sekarang karena ini episode yang perdana nih. Betul. Teh Ocha ya. Betul. Episode yang perdana pasti kita harus mengenalkan nih tagline-tagline-nya ya enggak? Bener, Kak. Supaya nanti ada branding di podcast ini nih yang Betul, sering Kak. nanti diucapkan terus Betul. episode-episode berikutnya, tentunya bersama kita berdua ya kan. Asik. Jangan bosan-bosan ya, Sobat Iya. Rupiah. Nah, langsung kasih aja nih ya. Boleh, Kang. Atau enggak dari Teh Ocha nih, Dari- tagline-nya. Dari KDM aja biar lebih powerful gitu, Kang. Ya karena kita sekarang ada di Kalimantan Timur, Betul. pasti kita pakai menggunakan lokal ya. Oke, siap, Local Kang. pride. Nah, kalau tagline-nya jadi gini nih. Becarangan yuk. Oke. Nah, kan? Becarangan yuk, tahu nggak artinya becarangan yuk? Becarangan tuh apa, Kang? Kebetulan saya ini bukan dari bumi etam nih, Kang. Idih. Boleh di-spill dikit kah? Becarangan tuh apa? Ya, jadi kalau becarangan itu artinya adalah bicara yuk, ngobrol yuk. Oh, Nah, gitu. Jadi baik, ngajak baik. kalau orang Kaltim tuh ngajaknya pakai bahasa-bahasa yang lokal. Oh, oke, siap, Ya. Kang. Tagline-nya adalah becarangan yuk. Baru teman-teman jawab, siap Oke, coach. Ya, siap. Oke, ya. Mau mantap. dicoba nggak? Boleh banget, Ih. Kang. Boleh banget. Harus ya. gini ya, harus ada kayak agak velocity, agak siap gini ya, coach. siap, coach. Nah, ada gerakan Oke, siap siap. coach. Ya Oke, kan? siap. Oke. Oke, tes ya. Oke, Ya, siap. biar tes semangatnya Teh Ocha nih ya. Siap, selalu semangat Oke. dong. Becarangan yuk. Siap, coach. Keren banget. Tadi sih. baru nemu loh. Oh iya. Iya, kaget tadi ditanya sama Teh Ocha. Karena kita sudah terbiasa ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang mendadak. Jadi Betul. Betul. becarangan yuk. Siap, coach. Becarangan yuk. Siap, coach. Harus Sampai semangat habis sih ya. sampai 1 jam gitu aja terus Oh, enggak ya? ntar gerak jadi velocity, Mas. Iya. Oke. Sudah ya, tagline sudah. Nah, kira-kira apa lagi sih? Kita kalau ngobrol-ngobrol berdua kayaknya bisa sampai malam. Betul Ya. sekali, Kang. Ya, kita ngobrol ada tapi bobotnya nggak ada Ya, isinya. itu kita Ya, yang ngomongnya ada nanti ngalor Teh Ocha. ngidul. Iya, Teh Ocha nanti curcol. Iya, betul. Iya, kan? Kalau curcol mendingan di belakang panggung aja ya, Kang. Iya, hari ini kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya nih, Ca? Iya, jadi kita itu lagi ngobrolin Hmm. pokok-pokok tugas dari Bank Indonesia sendiri tuh ngapain sih sebenarnya biar para sobat rupiah tuh di rumah tahu nih, Kang. Wow. Apa sih Bank Indonesia itu? Siapa Iya, sih Bank Indonesia itu? Ah. Kenapa sih harus ada Bank Indonesia? Gitu sih, Oh, Kang. iya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini macam-macam ya. Betul. Ada yang lucu, unik juga nih ya. Betul. Nah, kalau kita bikin topiknya ini kayaknya keren. Tak kenal maka tak paham. Boleh Yuk banget, kenalan dengan Bank Indonesia. Yeay. Yeay. Keren ya.
Keren banget Kang. Ya, karena kalau tak kenal kita kenalan. Betul. Bener kan? Oleh karena itu kebanyakan di netizen Sobat Rupiah di sini pasti pengen lebih kenal nih dengan Bank Indonesia. Apa Betul. sih itu Bank Indonesia ya? Bener kan? banget ih, Kang. Tapi, BTW, Kang, gimana? dari tadi kita ngobrol terus tapi kayak butuh nggak sih Kang sesosok yang menjelaskan Takut dong TBL. TBL tapi kita butuh Kang untuk arahan hidup kita yang lebih jelas Benar, gitu kan. benar. Boleh? Gimana tuh? Kita akan spill ya Kang. Iya. Tamu spesial, Iya. narasumber spesial di podcast perdana Benar. siaran BI Kaltim ini. Tentunya kita langsung menghadirkan orang nomor 1 di Bank Indonesia Kalimantan Timur. Tentunya kita sudah spesial nih ya Teh Ocha. Betul. Harusnya narasumbernya harus lebih spesial Betul, lagi. betul Istilahnya banget. itu pedes pakai karet merah. Betul. Dan karetnya harus 2. Karetnya Kang. harus 2, Betul. benar. Siapa itu Swi? Teh Ocha. Mungkin tanpa berlama-lama kita sudah hadir di sini Kang. Iya. Namanya adalah Coach Budi. Wah, Coach Budi. Ya. Betul. Selamat pagi, siang, sore, malam Coach Budi. Selamat pagi, siang, sore, malam, Kang Dodi, Teh Ocha. Ini kok tampilannya keren-keren banget gitu ya. Wah. Tapi kok saya belum dibagi kayaknya. Waduh, ini memang limited edition. Limited Oh, edition gitu nih, ya. Coach. Ini khusus untuk host aja. Oh, begitu. Iya. Tapi nanti narasumbernya lebih keren lagi sih sebenarnya. Iya benar. Ya, BTW ini Coach, ini local pride loh. Ini Oh, memang gitu ya. dari UMKM, dari binaan Bank Indonesia, Wah, Kalimantan keren, Timur. keren, luar biasa. Dan menariknya nih Coach, ini bahannya tuh premium. Ini Ah. menghadirkan wastra-wastra terbaik yang sudah dikurasi oleh Bank Indonesia Kalimantan Timur, Oh. Coach. Mantap, mantap. Jadi barangkali Sobat Rupiah pengen beli, kita bisa lihat berbagai produk-produk UMKM wastra yang terbaik dari Kalimantan Timur, Coach. Iya, iya, iya. Keren. Gimana Coach Budi bisa hadir di podcast perdana kami? Ya, acara kami kita kan. Betul. Gimana perasaannya Coach Wah, Budi? ini merupakan apa ya? Semacam penghargaan yang tinggi bagi saya ini. Waduh. Dan sekaligus kesempatan ya. Nah, Ya, bisa berhadapan sama orang yang keren-keren ya. Seperti Kang Dodi, Teh Ocha gitu ya. Dan juga untuk para pemirsa pejuang rupiah dan juga para pendengar ya, listener yang ada di manapun berada begitu ya. iya. Nah, saya selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur tentunya juga memiliki tanggung jawab lah. Paling tidak bisa menjelaskan lah tentang apa itu Bank Sentral, apa itu Bank Indonesia, tugas dan wewenangnya gitu, serta apa yang dilakukan selama kita hidup ya menjalani tugas dimanapun kita berada gitu, termasuk di bumi etam Kalimantan Timur ini gitu. Keren. Teh Ocha, ngeliat gak? Kalau Coach Budi ini bicara itu charmingnya ada. Betul Kan? sekali. Saya langsung kalau berbicara dengan Coach Budi ini selalu mendapatkan insight baru, Ih, Coach. sering ngobrol sama Coach Bisa Budi. aja Teh Ocha. Ih, saya kalau ngeliat Pak Budi ngobrol sama Coach Budi ya, bawaan tangan saya tuh pengen begini. Artinya apa tuh, Kang? Biasanya kan kalau orang Jawa Teh Ocha kan Oh. orang Jawa. Nggih Pak. Nah, gitu kan. Betul. Inggih, Pak, inggih. Iya. BTW Coach Budi ini punya muridnya Teh Ocha bukan ya? Iya, muridnya nggak? Saya yang belajar sama Teh Ocha malah. Iya. Jadi Waduh. sama orang anak muda ini banyak Iya. ilmunya. Kita yang lebih tua ini harus banyak terus belajar. Oh, berarti Coach Budi sama Coach Rosa sudah ini ya, sudah punya chemistry ya. Dalam Tapi kegiatan saya kantor. juga sebenarnya muridnya Coach Budi juga nih. Dari pejuang rupiah pastinya ya. Gimana kabar Coach Budi? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat tetap Semangat. kuat gitu ya. Iya. Dan tentunya harus memiliki semacam good vibrant ya dimanapun kita berada gitu. Meskipun tadi kita lihat ya di luar cuaca lumayan agak basah ya, agak hujan ya Betul, Kalimantan Coach. Timur ya selama 1 hari ini gitu. Iya. Tapi kita di sini tetap harus semangat. Keren. Cuacanya tidak menentu seperti perasaan saya, Coach. Oh gitu ya. Iya deh curcol nih Coach. Lanjut, Coach Teh lanjut. Ocha Oh, nanti saya kalau malah curcol ya. Teh Ocha kalau mau curcol nanti sama. Oh, siap, Ini Kang. Coach Siap. Budi loh. Maaf, Kang. Siap, Kang. Siap, Harus Coach. Kasih yang terbaik. Siap. Ini langsung duduknya tegak nih. Iya, tapi kok sama Coach Budi mah kita relax aja, santai ya. Benar Kapan banget. lagi kita bisa ngobrol santai gini? Iya, Iya. itu. Ih, Lanjut, Kang. lanjut ya.
Kita kan kali ini kan kita temanya ya coach ya. Ya. Tak kenal maka kenalan. Ya. Yuk kita kenal lebih jauh tentang Bank Indonesia ini. Nah, kalau menurut Coach Budi ya, sebelum melangkah lebih jauh ya terkait dengan Bank Indonesia, Ya. kita harus kenal dulu sama Coach Budi lebih jauh ini ya. Betul. Nah, Coach Budi mungkin pengalaman Coach Budi sudah di Bank Indonesia ini seperti apa nih? Ya. Pasti kalau kita lihat ya dari pembawaan Coach Budi ini pengalamannya sudah tinggi Betul. ya dibandingkan Sepak terjangnya sudah jauh sekali ya. dibandingkan Kang sama Dodi. Teo Ocha kan pasti Waduh, jam saya baru terbangnya menetas. Masalah Ibarat- jam terbang gitu. Iya. Jam terbang doang gitu. bener. Kalau Coach Teh Rosa jam terbangnya mungkin dari Samarinda Balikpapan. Itu sudah. Kalau Coach Budi pasti jam terbangnya udah Iya. kemana-mana ya kan. Betul Boleh sekali. diceritakan di-spill sedikit Coach Oke. pengalamannya di Baik, Indonesia. Kang Dodi, Teh Ocha. Memang saya di Bank Indonesia tuh baru 27 tahun saja gitu. 27 tahun lebih dikit lah. 27 tahun. Berarti Teh Ocha belum lahir jangan-jangan. Saya masih 23 tahun kok. Benar ya. Memang Gen Nah, Z. jadi ya alhamdulillah saya selama di Bank Indonesia ini sudah malang melintang lah di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Ini saya syukuri ya di Bank Indonesia. Ya karena Pak kita sambil bekerja tapi dibayarin kantor gitu ya. Maksudnya saya mulai pertama rekrutmen di Bank Indonesia di kantor pusat ya di Jakarta. Yang sebelumnya saya pernah punya pengalaman di perbankan, dia pernah jadi kepala cabang bank ya kebetulan di salah satu bank terbesar di Indonesia. Namun kemudian saya mencoba nambah pengalaman gitu dan ingin bisa memperoleh legasi tidak di bank sentral ya sebagai bank yang memiliki kebijakan-kebijakan yang tentunya punya semangat untuk menjaga makroekonomi satu negara gitu. Nah, saya mencoba masuk dan alhamdulillah saya masuk dan pertama ditempatkan di Medan gitu ya. Oh, Dan alhamdulillah saya sudah punya pengalaman sebagai peneliti ekonomi ya. Kemudian juga pernah menjadi pengawas bank. Kalau di Bank Indonesia ini kita ditugaskan oleh pimpinan kemanapun ya kita harus bisa begitu ya. iya. Nah, Betul, jadi Coach. pernah jadi pengawas bank, pernah jadi peneliti ekonomi yang mengerjakan tadi ya kajian-kajian, asesmen di satu wilayah regional begitu ya. Dan kemudian juga pernah juga di kantor pusat di Departemen Pengembangan UMKM. Nah, tadi ngurusin UMKM Bu. Tadi yang binan-binan BI ya menghasilkan kain wastra seperti ini yang baik-baik gitu ya. Kemudian bagaimana menjaga stabilan pangan ya. Kita mengembangkan UMKM ketahanan pangan di seluruh wilayah. Nah, itu juga sudah saya jalani. Termasuk di 5 core will Bank Indonesia ada wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Kalimantan saat ini ya, dan sebelumnya pernah di wilayah Sulampua dan Bali Nusra. Nah, jadi ya alhamdulillah saya sudah lengkap masuk kantor pusat. Yang belum lengkap mungkin di kantor perwakilan luar negeri saja gitu ya. Selama 27 tahun saya berkarir di Bank Indonesia ini. Keren. Keren Gimana, Cak? sekali Coach. Ini dari seluruh wilayah Nusantara sudah dijajaki oleh Coach Budi. Ini Iya. memang Alhamdulillah. legasinya mungkin sudah banyak ya Coach. Benar. Jadi ini Insya Allah. buat kita pembelajaran nih Kang. Jadi apa sih yang kalau kita ditempatkan dimanapun kita juga selalu memberikan legasi yang terbaik untuk daerah tersebut, Benar, untuk benar. kan Betul. sesuai dengan tugasnya Bank Indonesia seperti itu kan. Keren. Oke, Coach Budi ya. Tadi kan sudah cerita tentang pengalaman ya. Iya. Nah, pastinya ada perbedaan-perbedaan ya antara satu wilayah. Nah, gimana menurut pandangan Coach Budi terkait dengan di Kalimantan Timur nih? Ketika Coach Budi sampai tiba di Kalimantan Timur, nah, gimana perasaannya? Kaget kah Coach Budi? Karena saya asli orang Samarinda, Kalimantan gitu Timur. ya, Nah, Coach Budi kalau ya. menurut pandangan Coach Budi, Kalimantan Timur itu seperti apa sih? Iya. Nah, kebetulan memang saya lahir di Jawa, saya kemudian lahir di Cirebon ya. Oh iya. Nah, cuma dalam saya ditugaskan di satu daerah ya, tentunya memang semua daerah tuh punya keunikan ya, Benar. punya kelebihan ya, punya juga ya saya kira ada kekhasan-kekhasan tertentu ya, atau mungkin bisa disebut mungkin perangai atau perilaku dan adat budaya yang berbeda gitu ya. Nah, tapi setelah saya lihat ya di Kalimantan Timur ya pada saat saya landing pertama, tapi sebelumnya Kalimantan itu saya di Banjarmasin dulu ya, sempat di Banjarmasin. Nah, saya agak takjub juga gitu. Takjubnya apa? Oh, saya pikir Kalimantan ya, orang sering menganggapan wah Kalimantan tuh banyak hutannya gitu ya, masih agak terbelakang dalam tanda kutip begitu ya.
Tapi ternyata pada saat saya landing kok tidak begitu gitu ya. Pertama dari sisi ekonomi Kalimantan itu sangat maju ya, termasuk juga Kalimantan Timur ya, Banjarmasin, Samarinda sini dan wilayah sekitarnya gitu ya, sangat maju gitu ya. Baik mall-mallnya sudah ada gede-gede gitu ya, kemudian bangunan-bangunannya, jalan dan seterusnya. Apalagi Kalimantan Timur adalah salah satu nantinya ke depan menjadi ibu kota negara. Dan sekarang sebenarnya sudah undang-undangnya ditetapkan, tapi nanti perpindahannya ya rencananya tahun 2028. Tapi sekarang sudah kelihatan geliat-geliat ekonomi itu semakin marak dan besar. Apalagi kalau saya lihat nih di Sungai Mahakam setiap hari dari jendela kaca saya itu, wah yang namanya batu bara, kapal yang mengangkut batu bara itu hampir setiap menit, berapa menit sekali ya itu diangkut gitu ya. Sebegitu besarnya perekonomian Kalimantan Timur dilihat dari salah satu sisi lapangan usaha ya, dari sektor tambang, belum sektor-sektor lainnya gitu ya, kelapa sawit, kemudian migas gitu ya, kemudian investasi-investasi besar lainnya di mungkin sektor pertanian, kelautan dan seterusnya yang saya kira Kalimantan sangat berpotensi menjadi daerah yang semakin besar gitu untuk wilayah di Indonesia ini. Termasuk tadi masyarakatnya juga santun gitu ya, baik gitu ya. Nah ini yang saya rasa belum tentu semua daerah seperti ini ya, tapi keramahan taman Indonesia itu memang tercermin di Kalimantan Timur ini. Toleransinya sangat tinggi dan sangat friendly lah seperti itu. Kayak saya ya, Coach ya. Wah betul sekali. Masih aja jualan ini, ya dong jualan dong kan. Ya keren ya. Berapa sudah menjelaskan terkait dengan pandangan terkait dengan Kalimantan Timur. Oke, kita kembali ke topiknya nih ya. Tak kenal maka tak paham. Yuk kenalan dengan Bank Indonesia ya. Gimana Teh Ocha? Selanjutnya kita mau nanya-nanya Coach Budi apa aja nih? Boleh nanya ya? Free ya Coach ya? Apapun boleh ditanya. Sepanjang saya pasti bisa jawab, saya jawab. Sampai 3 jam boleh nggak Coach? Siap Coach. Sampai pagi saya layani. Nanyanya dari ujung ke ujung ya Coach ya. Gimana? Oke. Kalau dari aku sih Kang, aku pengen nanya terkait kalau misalkan orang-orang tuh tahu kan bank itu ada apa saja, bank BUMN, ada bank komersial. Tapi kalau misalkan Bank Indonesia itu seperti apa sih Coach sebenarnya, tugasnya apa, lalu fungsinya dalam perekonomian apa, itu seperti apa Coach? Mohon penjelasannya Coach biar sobat rupiah di rumah ini tahu apa sih Bank Indonesia itu Coach. Oke. Nah ini apa bedanya Bank Indonesia dalam hal ini sebagai bank sentral dengan bank komersial atau bank pelaksana. Nah itu memang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau bank sentral itu memang biasanya ditugaskan oleh satu negara ya, bahwa ya bank atau lembaga itu ya ditugaskan untuk bagaimana dia menjaga stabilitas moneter gitu ya, stabilitas sistem keuangan, stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas lainnya yang memang diperlukan sesuai kebutuhan negara itu. Nah kebetulan kalau di Indonesia ini bank sentral kan cuma satu gitu ya. Di Indonesia cuma satu, nggak banyak jumlahnya gitu. Tapi kalau bank komersil, bank pelaksana ya, contohnya misal seperti Bank BCA, ada Bank Mandiri, ada BPD ya, bank milik pemerintah daerah ya, bank dan daerah gitu ya. Ada bank swasta, ada bank asing. Nah itu bank pelaksana atau bank komersial. Nah itu banyak cabangnya di mana-mana. Tapi kalau bank sentral ini hanya satu, cuma memang ada kantor perwakilannya ya di beberapa tempat. Tapi ini cuma satu lembaga secara existingnya gitu ya. Nah bank sentral itu tadi tugasnya benar-benar menjaga stabilitas. Jadi stabilitas makroekonomi jadi penting. Nah sementara kalau bank pelaksana itu tugasnya adalah dia menghimpun dana ya, kemudian menyalurkannya ke orang-orang yang defisit dana. Istilahnya para pengusaha-pengusaha yang memang dia ingin terus memperoleh dana untuk melakukan ekspansi kredit atau ekspansi pembiayaannya agar bisnisnya semakin besar. Mereka juga memiliki jasa layanan gitu ya, perbankan gitu untuk jasa perbankan, jasa keuangan lainnya misal. Nah, tapi kalau di Bank Indonesia tidak seperti itu. Tapi kalau Bank Indonesia lebih kepada bagaimana menjaga lalu lintas keuangan, peredaran uang. Jadi bagaimana kita menjaga namanya stabilitas ya. Stabilitasnya stabil. Kalau relatif stabil itu selalu seimbang. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana Bank Indonesia menjaga lalu lintas barang dan jasa ini selalu stabil, selalu seimbang. Caranya bagaimana? Nah, kita menggunakan jasa-jasa perbankan itu sebagai vehicle atau kendaraan kita untuk melaksanakan kebijakan moneternya atau menjalankan kebijakan di sistem pembayarannya gitu ya. Sebagai contoh, misal kalau bank itu kan tadi menyalurkan kredit gitu ya. Nah, kalau kita melihat nih sebagai bank sentral ya, kan kita menjaga stabilitas ekonomi ya. Pada saat kreditnya kebanyakan gitu ya, pembiayaan kebanyakan,
Wah, ekonomi kan berarti jumlah uang beredar banyak kan gitu ya. Nah, akhirnya ekonomi akan semakin panas. Karena pertumbuhan ekonomi akan tinggi terus begitu. Nah, pada saat tinggi itu, disitulah yang terjadi yang namanya orang ekspansi berlebihan. Nah, pada saat berlebihan bisa terjadi yang namanya bubble ekonomi. Jadi ekonomi sudah tidak teratur antara harga aset dengan realnya tidak ini. Banyak orang spekulan dan seterusnya, berinvestasi terus-menerus gitu. Nah, akhirnya bisa menimbulkan kejatuhan. Nah, sebelum jatuh nih, Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjaga stabilitas makroekonomi, nah, bagaimana dia menstabilkan kembali dengan cara mengambil kembali uang-uang yang beredar di masyarakat, tapi apa melalui mana? Melalui perbankan gitu. Dengan kebijakan moneternya ya, dengan misalnya kebijakan suku bunga, dengan kebijakan-kebijakan lainnya ya, membuat ketentuan-ketentuan pedoman kepada perbankan agar mereka menarik dana-dana dari perbankan kembali ke bank sentral gitu. Oke, keren. Selalu menjaga itu, ini tidak mudah memang. Iya, keren. Jadi Bank Indonesia itu menjaga stabilitas ya. Betul. Keren. Nah, gini coach, saya ada punya pertanyaan nih ya. Bagaimana kalau misalkan di suatu negara tersebut nggak ada bank sentral? Apakah ada negara-negara yang memang nggak ada bank sentralnya? Nah, gitu coach. Nah, sebetulnya bank sentral kan sebagai satu fungsi satu lembaga ya. Mungkin bisa saja tidak menyebutnya bank sentral, tapi fungsi-fungsi yang ada di dalam satu lembaga yang ditunjuk oleh satu negara itu mungkin itu perannya sebagai bank sentral gitu ya. Nah, jadi salah satu tadi kan saya katakan bahwa fungsi bank sentral menjaga stabilitas makroekonomi misalnya. Tapi ada fungsi utama lagi itu bank sentral. Contohnya ya dia bisa mendesain, menciptakan dan mencetak uang beredar gitu ya. Nah, seperti tadi tugasnya Kang Dodi ya, bagaimana mengelola uang rupiah misalnya. Nah, di satu negara pun ada mungkin namanya bukan ini, tapi sebetulnya tetap aja itu namanya bank sentral. Jadi bank sentral itu melekat pada fungsinya gitu ya. Namanya kan beda-beda ya. Di Indonesia namanya Bank Indonesia gitu ya. Ada orang sering menyalahkan gitu, itu ada Bank Sentral Asia, itu bank sentral bukan gitu ya. Nah, tapi karena fungsinya bukan sebagai bank sentral untuk menjaga makroekonomi, mengedarkan uang ya, menciptakan dan mendesain dan mencetak ya dia berarti fungsinya bukan sebagai bank sentral yang sebenarnya, meskipun nama secara mereknya misal bank sentral ya. Bukan berarti dia adalah bank sentral di Asia gitu ya, bank sentral Asia itu hanya nama gitu, tapi fungsinya dia sebagai bank komersil. Nah, kalau kita sebagai Bank Indonesia adalah merupakan bank sentral. Tapi di negara lain ada namanya bukan bank ya gitu ya. Nah, misal seperti di Singapura namanya monetary MAS ya, Monetary Authority of Singapore gitu ya. Jadi dia adalah lembaga moneter gitu ya. Otoritas moneter gitu. Kalau di Malaysia sama seperti kita namanya BNM ya, Bank Negara Malaysia. Nah, tapi banknya berfungsi sebagai bank sentral. Tapi di Amerika beda lagi namanya FedRes kan, Federal Reserve Bank gitu kan. Nah, jadi bank federalnya gitu ya. Jadi memang namanya bisa beda-beda. Tapi yang penting kalau dia disebut sebagai bank sentral ya bagaimana dia menjalankan fungsi sebagai bank sentral itu sendiri. Oke, keren. Gitu ya sobat rupiah ya. Membedakan. Jadi cara membedakan ya. Jadi melekat di fungsinya ya, bukan hanya sekedar nama. Yang mengatur perekonomian itu agar stabil ya Mas. Benar. Kalau misalkan kita lihat tuh, kalau misalkan kita belajar ekonomi itu pasti kalau dalam perekonomian tuh dicari titik keseimbangannya. Ya kan? Jadi nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Begitu kan coach? Ada lagu dangdut nih kalau saya bisa analogikan. Apa tuh, Kan coach? kalau saya dengar lagunya yang sedang-sedang saja. Kalau bank sentral mengharapkan ya sedang-sedang saja lah. Tidak terlalu ketinggian, tidak terlalu ini. Jadi kita menghindari fluktuasi yang berlebihan. Nah, itu salah satu fungsi bank sentral di situ. Benar-benar. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Tidak baik. Benar-benar. Apalagi nih kira-kira yang mau ditanyakan? Udah dijawab semua, dibabat habis nih pertanyaannya. Penjelasannya sangat-sangat komprehensif dan mendetail. Iya. Mungkin saya boleh di spill dikit coach terkait misalkan nih, kalau misalkan tadi sudah dijelaskan oleh coach Budi terkait kebijakan moneter. Nah, sebenarnya saya mau nanya-nanya nih coach terkait suku bunga itu kan setiap bulan dari Bank Indonesia mengumumkan nilai suku bunga yang disampaikan dalam rapat Dewan Gubernur ya coach. Nah, itu mungkin dampaknya apa sih ke perekonomian terutama kita yang di Kalimantan Timur? Mungkin bisa dijelaskan nih coach bagaimana transmisinya seperti itu coach. Ya ini udah semakin berat nih udah ngomong transmisi gitu ya. Coach saya di sini ya harus mencoba ya paham ya. Tapi memang semoga bisa dipahami juga oleh seluruh sobat rupiah di sini ya. Saya mewakili ya sobat rupiah, tenang aja. Gimana nih coach? Oke. Bagus sekali tadi pertanyaan Teh Ocha ya. Tadi juga ada tuh ibu-ibu
dari TNI gitu ya menanyakan, Pak gimana nih Pak suku bunga saya naruh di ORI misal gitu ya, kemarin sekian Pak sekarang naik Pak, terus apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, apa artinya tuh Pak kalau suku bunga naik nih Bank Indonesia ini apakah pengaruh dengan simpanan saya yang ada di ORI tersebut misalnya begitu. Nah jadi para pemirsa ya, kita bisa katakan seperti ini, kalau pada saat ya Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan kebijakan, misal tadi kebijakan suku bunganya ya salah satunya ya, misal menaikkan suku bunga BI rate misalnya, BI rate-nya dinaikkan dari 5% misal menjadi 5,5% misal gitu, atau sebaliknya dari 5 keturun jadi 4,5%. Nah itu ada meaning-nya, ada artinya. Jadi pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga misalnya, nah artinya bahwa Bank Indonesia memberi sinyal kepada masyarakat bahwa ekonomi itu sudah semakin tadi kalau mesin itu udah semakin kerjanya semakin keras, udah semakin keras. Nah, artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat tuh sudah menurut Bank Indonesia secara fundamental sudah kebanyakan gitu ya. Artinya perlu disedot. Kenapa disedot? Supaya nggak kebanyakan. Kalau kebanyakan orang megang duit, bawahnya kan pengen belanja. Iya nggak? Teh Ocha kalau dikasih duit sama Kang Dodi pengen mau belanja nggak? Iya, pengen check out terus. Gitu kan pasti akan mau belanja. Ibu-ibu dikasih suaminya ada duit pasti akan belanja. Tapi pada saat duitnya ditaruh di bank nabung pasti kan nggak jadi belanjanya kan. Nah jadi gitu. Jadi kalau suku bunga naik itu artinya bahwa perekonomian itu sudah semakin overheat kalau bahasa di ilmu moneternya ya. Overheat itu sudah kepanasan gitu. Jadi harus ditarik, didinginkan, caranya disedot lagi. Nah kalau sudah naikkan suku bunganya, uang itu dari masyarakat akan ketabung karena suku bunganya semakin tinggi semakin menarik bagi masyarakat untuk dikembalikan ke sistem keuangan, ke bank, melalui bank ya. Nanti banknya akan masukkan lagi ke Bank Indonesia karena Bank Indonesia ada tadi suku bunga yang diterapkan kan, sehingga bank pada saat sisanya ya tidak dilempar ke pembiayaan, kredit dan sebagainya, itu bisa disimpan ke Bank Indonesia. Tetap dia mendapat margin gitu ya, tapi juga dia bisa aman menaruh uangnya di bank sentral. Nah oleh karena itu jumlah uang beredar jadi kembali seimbang seperti itu. Nah itu sebagai contoh. Dan sebaliknya pada saat ekonomi kurang bergerak gitu ya, perlu banyak investasi masuk. Nah disitulah Bank Indonesia melonggarkan suku bunga yang dengan cara menurunkan suku bunganya, sehingga orang lebih tertarik untuk membelanjakan uang gitu ya. Ini investasi akan bergerak karena banyak orang beli kan. Orang beli, banyak yang beli, otomatis banyak pengusaha-pengusaha yang ingin membuka usahanya. Coba bayangin kalau orang pada nggak mau beli, yang investasi kan rugi kan. Makanya pada saat suku bunga naik itu kebanyakan investasi itu cenderung semakin menurun gitu. Karena tadi kurang menguntungkan di situ gitu ya. Nah itulah Bank Indonesia bagaimana mengatur secara makroekonomi agar ekonomi tetap stabil gitu ya. Dalam jangka panjang, konsisten, nah gitu, berkelanjutan, istilahnya seperti itu. Keren. Jadi tugas Bank Indonesia ini memang kritikal ya untuk menjaga perekonomian di Indonesia khususnya agar tetap stabil. Benar, karena ya perekonomian itu kan seiring berjalannya waktu ada fluktuasinya ya Mas. Jadi harus kita butuh buffer dan butuh perlindungan dari Bank Indonesia ini harus tetap kuat gitu ya Mas ya. Kira-kira pertanyaan apa lagi nih dari Sobat Rupiah yang sering ditanya ini sama Teh Ocha juga sama saya pribadi nih? Mungkin kalau misalkan saya mendengar nih dari Sobat Rupiah, biasanya ada yang nyebut Bank BI, padahal benar gak sih Coach? Nyebutnya Bank BI atau gimana nih Coach? Bang Dodi, Bank BI, abang dong, abang Bank Indonesia dong ya. Kita sih gak ada masalah yang mau dipanggil Bank BI, Bank apa gitu ya. Yang penting mereka tahu peran dari Bank Indonesia selaku bank sentral gitu ya. Bank BI ya mungkin supaya memudahkan aja untuk penyebutan kali ya. Bank Indonesia kepanjangan kali. Bank BI lebih cepat istilah anak-anak muda atau istilah kerennya mungkin ya zaman sekarang ya. Istilah is oke lah ya. Yang paling penting mereka tahu bahwa Bank BI itu adalah Bank Indonesia. Artinya bank sentral yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, sekarang yang mau ditanyain apa tadi, Mbak? Terkait ini Coach, mungkin kalau misalkan tadi kan sudah suku bunga nih Coach. Kalau sekarang saya mau nanya yang lumayan ringan nih Coach, terkait kalau misalkan BI ini kan mengedarkan uang nih ya kan, apalagi tugasnya Kang Dodi mengedarkan uang. Nah apa sih Coach, nah ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya, terus saya lihat kenapa sih BI itu nggak cetak uang sebanyak-banyaknya aja biar rupiah itu semakin banyak gitu Coach. Kayak misalkan bayar utang pakai rupiah, ya udah cetak aja rupiahnya yang semakin banyak. Nah itu gimana nih Coach konsepnya Coach?
Betul. Harapan masyarakat gitu ya. Kalau perlu dari pemerintah tuh dapat duit sebanyak-banyak gitu ya. Ya. Nah, makanya pernah ada beberapa negara kan kayak di Afrika gitu sampai duitnya nggak ada harganya gitu. Iya. Karena saking banyaknya jumlah uang yang beredar yang ada di atau dipegang masyarakat gitu ya. Dibandingkan apa? Jumlah barang dan jasa yang dikeluarkan oleh sektor lapangan usaha gitu ya. Sebagai contoh misal gitu ya. Pada saat kita perusahaan minimarket gitu kan. Dia jual barang dengan jumlah kuantitas misal ada 1.000 gitu, tapi yang belinya banyak, kira-kira harga barang akan gimana? Kalau jumlah uangnya beredar akan semakin mahal kan? Betul. Semakin tinggi ya. Makin mahal. tinggi. Iya. Nah, artinya harga-harga akan cenderung Naik. terus gitu. Nah, karena jumlah uang banyak kan gitu. Banyak. Ya tadi kalau kita megang duit banyak, banyak banget nih di kantong kan itu, gue mau beli. Iya. Ini masih ada di meja, mau beli kan gitu. Tapi kalau nggak ada duit kan nggak akan beli kan. Benar. Nah, karena banyak beli itu akhirnya harga naik. Nah, oleh karena itu jumlah uang beredar pun sama. Kalau dicetak terus makin banyak ya di sistem masyarakat itu di perekonomian gitu ya. Nah, tentunya kecenderungan untuk melakukan konsumsi akan semakin tinggi. Nah, ini tidak bagus untuk perekonomian karena tadi harga-harga akan terus cenderung meningkat. Bisa bayangkan kan kalau kita hari ini kita belanja ya, beli beras misalnya, harganya misal 10.000 sekilo gitu ya. Tiba-tiba besok kaget 200.000, kaget gak coba? Kalau saya tanya Mbak Ocha, Teh Ocha pas beli beras kemarin 10.000 Iya. sekilo, tiba-tiba besok 100.000. Waduh, Nah, kaget juga sih Kaget Coach. nggak? Mas Kang Rudi gimana? Iyalah. Jadi nambah nih jajan Ah. ini buat belanja di rumah. Sama juga kalau industri jasa, misal sekolahan ya. Hmm. Kang Rudi udah punya anak, misal kalau pas besar sekolah gitu ya. Iya. Bayaran sebulan ini 1 juta sebulan. Tiba-tiba besok 10 juta. Waduh. Nangis-nangis kan? Kaget loh, gaji kita nggak bisa diprediksi nih. Ya nggak punya perencanaan yang bagus Iya. berarti kita kan gitu ya. Karena perubahan harga yang sangat drastis. Nah, itulah makanya kenapa mencetak uang terus-terusan itu ya tidak baik bagi ekonomi, dan Bank Sentral tentunya akan menjaga jumlah uang ya sesuai fundamentalnya ya. Artinya antara permintaan dan penawaran itu harus seimbang sama ya, sehingga Iya. tidak terjadi kenaikan yang terus-menerus. Kenaikan perlu ya, tapi yang nggak terlalu tinggi lah gitu ya. Karena kenaikan harga atau inflasi itu dalam koridor yang rendah itu cukup bagus untuk tetap menimbulkan investasi di masyarakat. Karena kalau terlalu steady juga orang jadi malas karena harganya kan tetap gak ada margin ya, akhirnya pengusaha juga nggak mau buka usaha. Nah, jadi keseimbangan itu penting. Ya mungkin juga inflasi masih diperlukan tapi dalam level yang rendah, tapi tidak berfluktuatif sebesar atau yang tidak kita harapkan ke depannya gitu. Jadi yang kalau bisa yang terukur gitu ya. Yang terukur tuh tentunya bisa lebih diantisipasi, bisa well plan ya, rencana juga bisa bagus, baik itu pengusaha, pelaku usaha bisnis ya, ataupun rumah tangga gitu ya. Iya. Nah, jadi ekonomi yang terukur itulah yang sebetulnya yang mungkin akan sangat membantu masyarakat di dalam perencanaan kehidupannya ke depan. Keren, Ini mantap ya. semakin ini ya, Kang Dodi Terbuka ya? terbuka, saya makin teredukasi, dan Ya. ini ada hubungannya juga ya Coach dengan Ya. tugasnya Bank Indonesia terkait kestabilan harga juga ya Coach Itu, ya. nah, namanya inflasi tadi ya. Karena kenaikan harga secara umum ya, yang terus menerus itu bisa kita sebut inflasi. Gitu. Inflasi. Kalau sebaliknya namanya deflasi. Kalau kecenderungannya turun, harga itu deflasi. Iya. Oke. Nah, saya juga nanya Keren. nih, kalau harga turun terus, deflasi seneng nggak Kang Rodi atau Teh Ocha? Silakan Saya Teh tanya Ocha. sebaliknya. Saya Teh Ocha sekarang beli es krim, harganya 1.000, besok turun 900, turun 1.000, bahkan harganya jadi 50 perak gitu. Seneng nggak? bingung sih Coach jawabnya Coach. Ah, Mungkin kenapa tuh? bisa dijelasin Coach. Saya masih bingung nih Coach kalau Gimana misalkan sih, Teh harga Ocha? turun, kan saya ngerasanya makin murah ya. Iya, benar ya. harganya. Teh Ocha, saya tanya ya, kalau bagi Teh Ocha untung nggak? Untung sih menurut Untung. saya Coach. Tapi kalau bagi penjualnya gimana? Oh iya Pasti benar. ya. Oh iya ya, Bener nggak ya. kepikiran ke situ ya Kang ya. Karena kan kamu beli terus ya Iya, kan. iya. Nggak pernah jadi penjual kan. Nah, Iya, yang benar jualnya juga. mau jual nggak gitu pertanyaannya kan? Penjualnya Nah. mau nggak jual Iya. segitu? Oh iya benar Rugi juga nggak? ya. Heeh. Nah, mungkin bisa saya jelaskan ya. Nah, itulah tugasnya Bank Sentral itu memang tidak mudah ya. Jadi kita mencari titik keseimbangan yang pas di mana gitu ya. Baik untuk semua pihak gitu ya, baik yang tadi pembelinya ataupun penjualnya gitu ya. Nah, pada saat Teh Ocha terus senang, tapi sisi pengusaha saya nggak mau. Nah, kalau orang akhirnya tidak mau berusaha, coba bayangkan ya, tidak ada penciptaan lapangan kerja, lama-lama orang nggak bekerja, akhirnya di PHK atau tidak memiliki pendapatan yang tetap gitu ya untuk penghidupan keluarganya. Kalau dia tidak bisa menghidupi, ujung-ujungnya apa? Kemiskinan semakin meningkat.
benar. Nah, itulah makanya Bank Indonesia bertugas bagaimana menjaga keseimbangan itu tetap ada di masyarakat itu. Nah, sehingga semuanya diuntungkan, harapan seperti itu. Meskipun tidak bisa memuaskan atau menguntungkan semua pihak, tapi paling tidak mencari titik yang optimalnya di mana. Nah, itulah peran Bank Sentral itu menjadi penting di dalam perekonomian masyarakat. Sangat Keren, ya. berat sekali sih Bank Sentral ini dalam menjalankan tugasnya Iya, untuk iya. menjaga keseimbangan perekonomian baik dari sisi konsumsi, produksi maupun distribusinya ya Coach ya. Iya, betul sekali. Keren-keren. Tentu aja itu ada di perumusan kebijakan gak sih tugasnya? Betul sekali Iya, Kang benar. Budi. By the way nih, Coach Budi, ini udah mulai ngobrol-ngobrol yang semakin Panas ya. naik ya tingkatnya. Boleh nggak Akang turunin ya? Oh boleh, Iya. boleh Kang. Pertanyaan-pertanyaan netizen nih sebenarnya. Boleh, Ini sebenarnya Coach ini adalah pengalaman pribadi nih Iya. dari KDM. Cih, Ih, Kang KDM. Budi manis. Jadi Coach ini waktu Lebaran nih Coach ya. Iya, iya. Jadi lagi kumpul keluarga nih ya kan, kumpul keluarga. Nah, ke rumah nenek. Ya kan, ini ke rumah nenek. Ngobrol-ngobrol. Nah, pada saat waktu tertentu nih, tiba-tiba keluarga itu pada ngambil makan semua. Nah, di waktu itu ada waktu intim berdua saya dengan nenek saya. Oh kenapa tuh Kang? Tiba-tiba nenek nanya nih, ya Coach, pakai bahasa lokal nih, Coach Budi. Nanti saya terjemahin nih, Coach Budi pasti sedikit-sedikit paham nih. Cuk, kamu Ikam begawi di mana sekarang? Ya kan? Itu artinya kerja di mana, Coach? Ngerti ya? Tahu begawe. Begawi. Kerja. Ikam begawi di mana, Cuk? Oh, di bank, Nek. Oh. Nah, ini nenek ini ada mau jual tanah tapi harus transfer. Nenek ini ada bisi tabungan katanya kan, nggak punya tabungan nih Coach. Bisakah bikin tabungan nih? Ya. Bikin tabungan sama Ikam katanya kan, sama Ikam tuh kamu, ya kan? Bisakah bikin tabungan sama Ikam? Nah, ini nih pertanyaan yang sebenarnya saya mudah jawabnya ya Coach ya, karena saya berhadapan dengan nenek ya kan. Kalau berbicara dengan nenek itu Betul. bisa-bisa kalau salah jawab bisa dimarahi Coach. Nah, bisa kah nabung katanya, nabung di Bank Ikam? Ikam di bank mana? Di Bank Indonesia. Nah, bisa loh. Terus Akang jawab nih ya, saya jawab di BI ini bisanya cetak uang apa segala macem, nggak ada punya tabungannya. Kok bisa ada punya tabungan? Kayak mana itu katanya kan? Makanya bank. Nah, gitu. Gimana cara menjelaskan nih Coach yang ringan ya kan kepada netizen mungkin para orang tua atau para yang kayak saya nih ya, yang ditanya sama keluarga, BI itu sebenarnya bisa nabung nggak sih? Nah, itu gimana Coach? Dengan penjelasan yang gampang lah ya. Oke, ya memang yang namanya nenek-nenek udah sepuh, kita memang perlu kita melakukan edukasi literasi kepada masyarakat yang tadi mungkin secara pengetahuan belum memiliki informasi yang komprehensif gitu ya. Benar. Nah, jadi memang bisa kita jelaskan kepada neneknya Kang Dodi ya gitu, bahwa memang kita Bank Indonesia kan berbeda tadi ya, seperti yang disampaikan di awal, berbeda dengan bank pelaksana atau bank komersial seperti bank-bank lain. Jadi memang kita bisa jelaskan bahwa bank sentral itu fungsinya beda. Jadi lebih kepada mothernya of bank lah gitu ya, semacam begitu ya. Karena Bank Indonesia sebagai bank sentral ada fungsinya. Yang pertama tadi menciptakan dan mengedarkan uang, kemudian mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti transfer transaksi. Nah, kita hanya menyelenggarakan gitu ya. Kemudian membantu proses agar proses lalu lintas peredaran uang itu baik secara tunai maupun non tunai itu dapat dilakukan dengan lancar di bumi Indonesia itu. Nah, jadi kita lebih ke otoritas sebagai pengatur gitu ya. Tapi juga kita ada juga mengimplementasikan juga ya, membantu membuat sistemnya itu menjadi berjalan dengan baik dan efisien gitu ya. Nah, tentunya memang kita juga ada penjelasan kenapa juga Bank Indonesia namanya bank gitu ya. Kenapa nggak yang lain? Karena memang sejarahnya kan dulu bank sentral kita ini adalah sebuah bank di zaman Belanda, zaman kolonialisme gitu ya. Di tahun 1828 itu namanya The Javans Bank. Itu lebih ke bank sirkulasi. Jadi lebih pada bank yang mengedarkan uang saja. Jadi nyimpen, nanti naruh, nabung, terus diedarkan lagi kepada para tadi ya, yang defisit unit ya. Defisit unit itu orang-orang pengusaha gitu ya. Nanti balik lagi dan seterusnya seperti itu. Termasuk mengirimkan, mengedarkan uang kemana-mana gitu ya. Nah, itu fungsinya bank sentral pada saat itu. Nah, kemudian seiring berjalan setelah kita merdeka, nah, kita kan pengen bahwa kedaulatan negara ini menjadi penting ya. Nah, pada saat sudah beralih dari
kolonialisme Belanda kepada Indonesia merdeka sebagai bukti kedaulatan. Bank sirkulasi tadi yang namanya Javansbank itu kita nasionalisasi. Kita nasionalisasi itu artinya ya kepemilikan yang dari Belanda itu menjadi kepemilikan kita. Nah, jadi aset Bank Indonesia ya. Nah, diubahlah namanya itu pada tahun tadi kan Javansbank tahun 1828 ya. 1828. Nah, pada saat menjadi bank sentral itu dinasionalisasi kalau nggak salah tahun 1951. Nah, tapi namanya berubah menjadi bank sentral ya, dinyatakan secara resmi menjadi Bank Indonesia itu di 1 Juli 1953. 1 Juli Makanya karena 1953. ada pengaruhnya dulu namanya bank, karena bank kan bisa kemana-mana ya pengertiannya, makanya disebutnya Bank Indonesia karena menjadi milik negara Indonesia sebagai bukti kedaulatan kita sudah merdeka. Oke. Oh, jadi dulu ya Coach ya. Betul. Sempat Bank Indonesia itu fungsinya adalah bisa untuk menabung, dia menyetor segala dulu ya. Bank sirkulasi ya. Zaman Belanda gitu kan. Zaman Belanda kan. Tapi oleh negara difungsikan untuk bagaimana mengatur juga gitu. Mengatur peredaran uang secara bank sirkulasi tetap jalan, tapi ujung-ujungnya ke depannya tidak berfungsi semacam bank gitu ya, berubah fungsinya menjadi bank sentral gitu. Keren. Karena mau nggak mau kan kita dulu pengetahuannya mungkin agak sedikit lebih lambat dibandingkan negara lain yang mungkin sudah relatif lebih maju ya, terutama kaum imperialisme itu gitu. Nah, ya kita juga mempelajari mana yang baik gitu ya, mana yang tidak ya, yang tidak kita buang tapi yang baik kita pelajari dan mungkin dimodifikasi. Nah, salah satunya bank sentral kita ini tadinya dulu ya sama bank komersial juga di zaman Belanda, tapi dirubah fungsinya menjadi Bank Indonesia. Jadi karena sempat jadi BNI juga dulu kan kita, tapi akhirnya jadi bank sirkulasi menjadi bank fungsi sebagai bank sentral secara utuh. Menarik banget sih ini Kang Dodi. Kita tanyanya dijawab secara lengkap plus ditambahin cerita sejarah bagaimana Bank Indonesia ini evolusinya menjadi Bank Indonesia. Biasa Gen Z ini malas nggak sih belajar sejarah? Gen Z sukanya scroll TikTok aja kita. Iya, zaman sekarang mah kayak gitu ya. Jadi tadi Nenek, kalau nonton ya episode ini itu jawabannya. Betul. Oke. Kira-kira apa nih yang mau kita kupas lagi? Sudah banyak ya. Kita sudah mulai lebih banyak mengenal tentang Bank Indonesia ya. Fungsinya, tugasnya, perannya di dan juga Indonesia. Sejarahnya juga. Benar, tadi sejarahnya dijelaskan juga. oleh Coach Budi gitu. Next ini mungkin Coach di segmen berikutnya kita ada artikel nih. Kita bisa lihat artikel ya. Nah, ini Coach bisa kita lihat artikel Gubernur Bank Indonesia tegaskan komitmen Bank Sentral untuk koordinasi dengan pemerintah baru. Ya, gini gimana nih maksudnya Teh Ocha? Ada juga artikel yang lain, BI siap jalin sinergitas dengan pemerintah baru. Nah, jadi terkait ini sudah dijelaskan terkait dengan peran fungsi Bank Indonesia. Nah, sekarang mungkin Bank Indonesia pasti berkoordinasi ya Coach ya dengan berbagai instansi terutama juga pemerintah. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga, mungkin Teh Ocha juga ya, Kang Dodi juga mengenai kedudukan Bank Indonesia di pemerintahan itu seperti apa sih sebenarnya? Berkoordinasi dengan siapa saja. Boleh Coach? Nah, ini juga menarik, tapi tentu juga ini ada hubungan dengan sejarah juga sebetulnya gitu ya. Jadi Bank Indonesia dulu setelah kita nasionalisasi dari The Javans Bank gitu ya, dan dari bank komersil kemudian berubah menjadi bank sentral, tapi posisinya dulu itu sampai dengan sebelum terjadinya krisis ekonomi yang besar ya di Indonesia di tahun 97-98 gitu ya. Nah, kita ini posisinya masih di bawah pemerintah, jadi langsung di bawah presiden. Jadi kita pakai Bank Indonesia, pimpinan Bank Indonesia ya. Kalau dulu namanya Direktur Bank Indonesia, dulu namanya, kalau sekarang Dewan Gubernur gitu ya. Dulu direksi Bank Indonesia itu di bawah presiden. Jadi karena kita juga di bawah presiden ya mau nggak mau seperti dalam tanda kutip pembantu presiden ya. Jadi apa yang menjadi kebijakan politik presiden pada saat itu kita harus mengikuti hal tersebut gitu ya. Nah, tapi ternyata terjadi krisis. Nah, kita belajar dari mungkin koreksi dari sebelum-sebelumnya, kebijakan sebelumnya. Nah, akhirnya kita menjadi bank sentral yang independen di tahun 99. Karena keluar Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Pada saat itu presidennya Pak Habibie ya. Nah, kita ingin sama seperti beberapa negara yang mungkin kualitas perekonomian kebijakan itu kuat pada saat itu yang tidak terkena krisis gitu ya. Ternyata mereka tuh menjalankan kebijakan bank sentral secara independen. Nah, sehingga kedudukannya dirubah tuh, yang tadi kita di bawah pemerintah, setelah independen kita sejajar dengan pemerintah. Tapi kita bukan berarti kita independen itu
kita seperti negara dalam negara gitu ya. Iya, iya. Jadi seolah BI ini adalah satu kelembagaan atau pemerintah sendiri yang tidak bisa diatur pemerintah, nggak begitu juga. Nah, kita ada yang namanya fungsi koordinasi tadi, sinergi. Jadi kita tetap mendukung apa yang menjadi kebijakan yang baik oleh pemerintah begitu ya. Tapi di saat mungkin Bank Indonesia melihat bahwa ini akan membahayakan ekonomi, ya kita mengingatkan kepada pemerintah bahwa Pak Presiden, misalnya kalau sekarang Presiden Pak Prabowo mungkin kalau jamin kebijakan ini dampaknya akan berbahaya bagi perekonomian seperti apa. Nah, kita bisa memberikan masukan, termasuk juga dari pemerintah memberikan masukan. Jadi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 waktu itu tahun 99 yang sekarang juga sebenarnya sudah dirubah beberapa kali ya sampai dengan Undang-Undang P2SK di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang baru. Nah, ini memang ada perubahan-perubahan fungsi dari Bank Indonesia itu sendiri. Tapi intinya bahwa Bank Indonesia tetap independen ya, tapi kita tetap melakukan koordinasi supaya apa? Kita memiliki tujuan yang sama. Kan tidak mungkin satu negara tujuannya beda-beda. Kita pengen tujuannya sama. Bagaimana tujuannya sama dari berbagai lembaga yang ada itu bisa kita perkuat, kita satukan supaya jalannya bisa sama-sama. Sebagai contoh misal pada saat COVID misalnya kemarin tuh, pemerintah butuh ya dana yang besar untuk ini karena ini satu musibah di satu negara dan terjadi di hampir semua negara di dunia ya gitu. Mungkin terjadi di hampir di seluruh dunia. Nah, mereka pun sama saling membantu. Kita pun nggak bisa ya mentang-mentang pemerintah lagi butuh bantuan Bank Indonesia, kita diam aja. Nah, itu nggak benar juga. Karena negara kita lagi sakit, masyarakatnya lagi sakit. Masa Bank Indonesia tidak bantu? Nah, disitulah ada peran Bank Indonesia sinergi, bukan berarti kita intervensi, tapi bagaimana kita high call kepada nasional bahwa ayo kita sudah diundang oleh negara untuk membantu. Nah, Bank Indonesia membantu di situ melalui misal pembelian surat utang pemerintah dan seterusnya, sehingga pemerintah punya uang untuk membeli vaksin dan seterusnya gitu ya, sehingga semua dapat diatasi dengan baik. Nah, itu juga peran Bank Indonesia di situ secara makroekonomi, dan itu bukan dana yang kecil gitu, dana yang besar. Nah, disitulah peran sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah, termasuk juga bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misal kita pengen menjaga pertumbuhan ekonomi misal di atas 5% atau 8% misal gitu. Nah, bagaimana menjaga itu? Nah, ya kita memberikan masukan-masukan gitu. Kira-kira untuk mencapai itu apa yang harus kita perkuat? Apa yang harus kita keluarkan kebijakannya supaya kebijakan itu dapat terjadi gitu ya, tapi juga tidak merugikan aspek-aspek yang lain misal secara makroekonominya. Nah, itulah sinergi dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka tetap menjaga independensi sesuai dengan koridor undang-undang. Oke, keren ya. Sangat penjelasannya lagi-lagi mendetail, komprehensif, langsung mengedukasi hingga ke sel-sel tubuh saya. Kang Dodi. Tadi saya lihat Coach Teocha ini sampai nggak kedip loh. Oh gitu. Tim Coach Budi jelasin. Langsung masuk ke otak, langsung masuk ke jantung, langsung wah ini langsung tercerahkan gitu. Berlebihan ya. Teocha memang suka banget ya. Memang kayak gini nih, berlebihan ya Bang Teocha. Punten ya. Ya, jadi keren ya. Jadi terkait dengan Bank Indonesia berkoordinasi pemerintah. Jadi Bank Indonesia itu ternyata lembaga negara yang independen. Betul. Tapi tetap selalu bersinergi. Betul. Ya, yang pasti menjaga perekonomian ya. Betul. Masukan-masukan ke pemerintah, presiden. Dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan visi misinya juga ya Coach ya. Keren. Ya, gimana Coach Teh Rosa nih? Kalau dari aku sih udah sangat tercerahkan banget nih Kang Dodi ya? Terkait penjelasan-penjelasan yang sangat menarik dan informatif dari Coach Budi. Tapi jangan lupa, saya bisa nanya, ada peran-peran Bank Indonesia yang lain loh, yang mungkin nggak tahu. Kenapa kita malah ditanya? Kan kita podcaster ya. Ini penting. Jadi deg-degan ya. Mewakili masyarakat. Misal pernah nggak tahu kalau kita nih negara kan orang sering rame juga tuh ada tentang utang luar negeri. Ada sistem pembayaran. Kita bisa melakukan transaksi dengan mudah melalui HP saja, bisa duit langsung terkirim ke luar negeri. Nah, teman-teman tahu nggak gimana operasionalnya, seperti apa kebijakan yang dibuat? Nah, itu kan nggak kelihatan dari luar kan? Nah, tapi kenapa kok di HP saya tapi saya bisa melakukan transaksi dengan mudah ya, dengan pelaku usaha, dengan jangankan itu kalau tukang tahu yang jual gorengan itu di pinggir-pinggir jalan itu kalau dia ada QR code-nya gitu ya kita bisa langsung beli kan. Iya, tukang bakso pasang aja kita beli, nggak usah tukang baksonya nyediain kembalian kan bisa gitu. Nah, sampai begitu tuh Bank Indonesia, belum lagi ke inflasi kan pernah kan ada namanya tim pengendalian inflasi gitu. Nah, kita di tim pengendalian inflasi daerah kita pun ada peran Bank Indonesia di sana membantu pemerintah daerah dalam menjaga inflasi.
Nah, karena kalau Bank Indonesia lebih menjaga inflasi dari sisi demand ya, dari permintaan, tapi dari sisi supply, ya misalkan ada masalah jalan, kelancaran distribusi kan gitu, masalah supply, bagaimana produksi pangan di daerah itu supaya tetap ada gitu ya, sehingga kita nggak import dari negara lain atau dari daerah lain. Nah itu kan tentunya harus ada yang menjaga itu. Nah Bank Indonesia ada di sana gitu ya. Terus ada juga kita dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah kita ada yang namanya tunai non tunai kan. Oh iya benar. Duit coba bayangin kalau di Mara Tua nggak ada duit, gimana kita bisa transaksi, gimana kita bisa makan, enggak. Betul. Tapi kok bisa ada duit rupiah, ada sampai pelosok-pelosok sampai perbatasan. Itu gimana caranya tuh? Itu tugasnya apa itu? Tahu tuh Kang Dodi. Kang Teoca. Manis nih. Idih, so pasti sih KDM dong itu tugasnya. Iya betul banget nih. Tadi kalau nyinggung terkait dengan barcode, saya tahu coach itu coach. Namanya apa? Nah, ini bacaannya ada yang Kris, ada yang Qris. Nah, Nah, mungkin Ini lagi. ini bisa lagi kita masalahnya. bahas di topik-topik selanjutnya nih. Idih. Biar yang sobat rupiah nih makin pinisirin. Bikin penisirin Pinisirin ya. Iya. Banyak sebenarnya materi-materi ya yang kalau kita kupas itu nggak ada habisnya ya. Betul. Tentang Bank Indonesia ya. Betul. Ini nggak terasa nih ya Teoca, ini kita udah hampir 50 menit loh. Gak kerasa. Gak kerasa. Saya mikir baru 5 menit ini tadi. Iya. Idih. Coach Karena itu baru kulit-kulitnya doang ya coach Kerasa, ya. baru dengar ngomong Ocha itu kayak baru 5 menit gitu. Iya, namanya aja coach ya. Berarti memang banyak memberikan insight-insight ya. Betul banget, Kita yang Kak. mendengarkan ini lama juga ini 50 menit. Iya ya. Jadi sudah banyak ya Coach ya. Terima kasih ke Coach Budi. Ini mungkin masih banyak sebenarnya Coach yang mau dibahas sekali. tentang tugas-tugas peran Bank Indonesia khususnya untuk mengatur ekonomi ya Coach ya. Mungkin highlight-nya di episode kali ini Coach ya. Tadi Coach Budi sudah menjelaskan terkait dengan apa itu Bank Indonesia ya. Menjelaskan terkait dengan bank sentral ya kan, kemudian tugas juga kaitan-kaitan dengan lembaga-lembaga internasional. Di lobby ada IMF kan itu ya. iya Ada benar. lembaga Bank Dunia. Itu apa hubungannya sama negara kita sama Bank Indonesia? Wah itu ada itu kaitan. Ada lagi ya pembahasannya. Ada tuh pembahasan-pembahasan itu tuh. Kayaknya Coach Budi ini ingin diundang terus sih. Iya. Boleh Iya. bukan? Bener ya? Oh, kami banyak teman-teman pakar-pakar. Oh, banyak ya. Oh, teman-teman saya udah banyak yang jago-jago. Wah, Coach Budi nanti bisa ngajak temannya datang ke sini ya. Tenang aja. Ya, Kita yang dari luar siap. negeri Coach ya. Boleh, Siap boleh, Teoca boleh. nanti. How are you? Talking in English please. Isti. Nanti Akang diam aja nanti kalau pakai bahasa Inggris. Ada teman saya jago bahasa Inggris. Miss Sheila nanti akan saya undang. Oh, Udah pakai bahasa Siap. Inggris. Itu murid Coach juga ya pasti ya. Bukan murid, dia emang lebih mitra. Ih, berarti levelnya sama, ya kan? Nah, tapi yang pasti dengan dikemas dengan santai ya, Coach ya, dengan relax, dengan yang materi-materi yang ringan lah pastinya. betul banget. Ya nih, keren, Kak. tadi udah disampaikan banyak ya tugas peran, kemudian juga tugas BI Bank Indonesia, wewenang Bank Indonesia ya, dan juga tugas dari Bank Indonesia ya, ada 3 tuh, Betul. ada trick of three ya. Betul. Ya, of itu three. apa itu Teoca Tree of Three itu tugasnya Jadi dari Bank Indonesia tadi pasti dong merhatiin Coach Budi. aduh, saya kalau ditanya jadi deg-degan nih, Rasain Kang dong. Dodi. Aduh, kok tiba-tiba lempar bola panas ke saya ya? Rasanya. Nah, padahal ada satu lagi tuh Kang Dodi. Apa Tadi itu saya Coach? belum jelasin tuh. Apa itu, Bank Coach? Indonesia tadi kan ada di beberapa daerah kan. Ah. Ada 46 kantor di daerah di Indonesia. Ah. Apa tugasnya? Itu juga belum saya jelasin tuh Wih. padahal. Ini Wah, iya juga banyak ya. Coach. Mungkin bisa nextnya topiknya Ah. tentang kantor perwakilan. Iya. Apa sih tugasnya? Bener. Oh, ada di Jakarta, ada di Jawa, ada ada di di Kalimantan, Samarinda, ada di itu. Samarinda. Itu ngapain aja sih ya? Ada di Papua lagi Nah, sana. jadi setiap 46 KBWDN itu sebenarnya ngapain aja di Betul. Bank Indonesia itu ada banyak lagi pasti ngapain. Pasti seru ya? Nah, betul Pasti banget. seru. Makanya saya ngarepin ya kalau ada masyarakat yang ingin bertanya atau silakan di linknya Bank Indonesia, di medsosnya Bank Indonesia, silakan apa yang ingin diperdalam gitu ya, Iya, siap, dan siap. diperjelas di dalam podcast ini, ya kami dari Bank Indonesia Kalimantan Timur siap atau menjelaskan segamblang-gamblangnya lah. Hey. Nanti Coach kita undang mungkin bisa next kegiatannya di podcast ini lebih inovatif lagi, bisa live IG. Betul. Udah, Yes, langsung yes. pertanyaan-pertanyaan dari Mantap, netizen dijawab sama Coach Budi secara gamblang, ya kan? Oke, gimana? Terima kasih sekali lagi Coach Budi sudah hadir di podcast
kita pada sore Sore hari ini ya. Mungkin ada closing statement buat Coach Budi untuk Kang Dodi, Teh Ocha ya kan, dan sobat rupiah netizen dimanapun berada, mungkin ada pesan-pesan nih terkait dengan podcast hari ini juga, dan juga tentang tugas Bank Indonesia. Mungkin silakan Coach Budi. Oke, mungkin kalimat atau kata-kata singkat saya adalah bahwa hidup ini harus bermakna gitu ya. Makna hidup kita dengan penuh legacy ya, dan ingin selalu dapat berbuat lebih bermanfaat kepada masyarakat banyak. Jadi saya kira itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan kita juga ingin ke depan dengan modal menambah ilmu terus ya, ilmu kita tingkatkan, sehingga legacy dan makna yang kita hadirkan ke masyarakat itu bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita, Coach Budi. Jangan lupa buat sobat rupiah juga selalu menonton ya episode kali ini di mana sih? Jadi kita ini kan udah bikin episode perdana nih. Betul. Nah, bisa ditayangin di apakah BI Kaltim ini punya media sosial nih, Teh Ocha? Tentu aja Ada. dong Kang Dodi. Di mana aja tuh? Jadi kita ada YouTube untuk menampilkan video kita yang keren ini, pembahasannya yang sangat YouTube ya. komprehensif, YouTube. yang edukasi. Ya. Lalu ada Instagram. Dua Ya. Instagram. Lalu nanti akan ada Spotify yang akan Spotify. kita usahakan akan diupload di situ biar bisa nemenin makan siang. ya Ini kan? asik, ya kan? Habis istirahat dengerin, Iya. daripada dengerin lagu, dengerin Bener. musik, mending dengerin Nambah ilmu Nambah ilmu. dengan Kang Dodi yang manis dan Teh Ocha. KDM dong. Keren kan? Tepuk tangan dong. Keren banget ya. Kalau di YouTube di Bank Indonesia Kaltim. Nah, Betul. jadi kalau YouTube Bank Indonesia Kaltim itu namanya Bank Bank Indonesia Indonesia KPW Kaltim. Dan Betul. di Instagram bisa di-follow juga ya. Karena akan banyak ya Coach ya acara-acara yang diselenggarakan di Bank Indonesia Kaltim ya pasti ya. Oke, banyak sekali. Banyak sekali itu akan diposting isu-isu terkait dengan ekonomi ya, kegiatan-kegiatan ya kita sehari-hari itu ngapain aja, acara-acara, apalagi kemarin Teh Ocha ikut nggak itu? Ikut Acara yang dong. keren banget itu namanya Kala Fest. Betul. Wah, itu nanti episode berikutnya itu pasti banyak kita akan bahas acara-acara Bank Indonesia yang diselenggarakan nantinya ya. Betul banget. Di IG-nya itu Bank_Indonesia_Kaltim. Keren. Jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Tentunya nanti wajah kita akan terpampang nyata. Nah, itu sudah. Dan pastinya episode perdana kali ini Coach kita bertiga akan dikenang. Oh, yes. Akan memori ini memori ya. Astagfirullahaladzim. Enggak ya. Akan terkenang lah pokoknya Betul, akan sejarah terkenang. podcast perdana Podcast perdana dari Bank wajah Indonesia kita Kalimantan muncul. Timur ya. Narasumbernya Coach Budi Widi Hartanto. Wih, Ada Kang Dodi yang manis dan Kang tentu saja Dodi. Teh Ocha yang menarik. Wih. Ide. Saya merindingnya begini ya. Iya. Merinding loh sampai Saya dibilang merinding Kang Dodi juga manis. Tapi emang bener manis gak sih Kang Dodi? Iya benar manis sampai saya. Aduh. Aduh. Tapi hati-hati, kalau kemanisan nanti kena diabetes lagi. Iya deh. itu Itu Pak. bahaya. Betul. Cukup yang seimbang-seimbang saja ya Pak ya. Iya. Itu dia. Keren, Harus yang balance ya tadi. Betul. balance. Kalau Bank Indonesia harus balance semuanya. Betul. Siap coach. Berarti nanti kalau saya kemanisan nanti dikasih air putih ya sedikit. Biar gak luntur. Oke Kang. Iya, biar gak luntur. Oke, terima kasih sekali lagi Sobat Rupiah yang sudah menyaksikan kita di episode perdana kali ini. Jangan lupa ya, terus pantengin di YouTube kita ya kan, kemudian di Instagram kita terkait dengan tugas, peran dan fungsi Bank Indonesia mengawal perekonomian di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur ya, Teh Ocha. Betul. Dan terima kasih sekali lagi Coach Budi sudah Sama-sama. menginspirasi nih ya. Mudah-mudahan keren, bermanfaat keren. informasi atau Amin. bicarakan yuk dalam Ya. acara hari ini. Kita tes dulu nih Coach Betul. Budi. Iya. Tagline kita nih ya. Betul. Oke siap. Tadi Coach Budi sudah mungkin mendengarkan ya Ya, dengar. dari tagline kita. Itu bercarangan yuk. Siap Coach. Yeay, keren ya. Mungkin Coach Budi bisa tes nih. Yang kita yang bilang siap Coachnya. Gimana Coach? Kita boleh. tes nih. Suaranya Coach Budi apakah merdu? Ya. Gimana Coach? Kita coba Boleh, dulu. Boleh coba. Iya.
Siap-siap Teo, siap. Siap. Nanti kalau enggak nilainya kurang loh. Kalau kurang semangat. Gimana Coach? Silakan Coach. Siaran Bekal Tim. Bercarangan yuk. Siap Coach. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Siaran Bekal Tim. Tebar ilmunya dan serap manfaatnya.